kasih atas kesempatannya. Nama saya Umi Dahlia Pito dengan NIM 2017-210-552. Di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan surat lamaran kerja. Jadi dalam penulisan surat lamaran kerja ini terdapat pendekatan AIDA. Pendekatan AIDA yaitu attention, interest, desire, and action AIDA untuk mengunggah atau menarik perhatian pembaca. Yang pertama yaitu attention. Jadi attention ini yaitu perhatian. Jadi pelamar kerja harus dapat meyakinkan pihak organisasi atau lembaga pencari kerja atau pembaca bahwa pelamar kerja memiliki sesuatu yang bermanfaat atau dapat menumbuhkan rasa tertarik bagi pembaca. Yang kedua yaitu interest atau minat. Artinya pelamar kerja harus dapat menarik perhatian pembaca dengan menjelaskan relevansi pesan-pesan yang disampaikan. Yang ketiga atau desire atau hasrat, yaitu pelamar kerja harus dapat menumbuhkan hasrat pembaca untuk mengetahui lebih jauh apa yang sudah dituliskan dalam surat tersebut. Yang terakhir yaitu action atau tindakan, artinya pelamar kerja harus dapat memberikan saran kepada pembaca untuk mengambil suatu tindakan tertentu yang berkaitan dengan harapan atau keinginan dalam menulis surat tersebut. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ayu Diani 2017-210-571. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengorganisasian surat lamaran kerja. Nah, penulisan surat lamaran kerja yang baik perlu memperhatikan kaidah-kaidah dalam penulisan lamaran kerja. Artinya, seorang pelamar kerja harus memahami dan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya apa yang perlu dimasukkan dalam surat lamaran kerja sebagaimana pengorganisasian penulisannya. Nah, ada 3 bagian utama dalam pengorganisasian surat lamaran kerja. Yang pertama, paragraf pembuka. Nah, surat lamaran kerja sebagaimana bentuk surat-surat bisnis yang lain harus dibuat sebaik mungkin dan semenarik dan bisa menarik perhatian attention bagi pembacanya. Surat lamaran kerja harus menyatakan secara jelas bahwa pelamar kerja sedang melamar suatu pekerjaan, sehingga ia perlu mengidentifikasi jenis pekerjaan yang diminati. Surat lamaran kerja yang baik dan menarik perhatian para pembacanya perlu mencantumkan hal-hal berikut ini di dalam paragraf pembuka. Antara lain, yang pertama, rangkuman. Rangkuman ini pada bagian awal surat lamaran kerja, pelamar kerja harus mengungkapkan klasifikasi yang dimiliki, yang paling relevan dengan jabatan yang diinginkannya dan memberikan menguntungkan bagi perusahaan atau lembaga yang ingin dikerjakan. Nah, yang kedua, nama. Pelamar kerja dapat menyebutkan nama seorang yang sudah dikenal oleh pembaca yang menawarkan kerja atau orang yang menyarankan kerja untuk melamar di perusahaan atau lembaga tersebut. Meskipun demikian, pemenuhan terhadap kualifikasi yang dibutuhkan tetap menjadi penilaian utama. Pada umumnya, pola ini digunakan ketika kesempatan kerja tersebut hanya digunakan untuk kepentingan internal organisasi. Contohnya, jumlah karyawan baru yang dibutuhkan hanya 1 orang. Maka, pola rekrutmennya cenderung tertutup, bukan terbuka. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sofia Herawati dari NIM 544. Di sini saya akan mempresentasikan lanjutan dari teman saya mengenai paragraf pembuka dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama ada sumber publikasi. Nah, dalam surat lamaran pekerjaan yang dimaksud sumber publikasi ini meliputi si pelamar kerja ini harus mencantumkan dari mana ia mengetahui bahwa di perusahaan tersebut terdapat lowongan. Nah, sumber publikasi yang dapat dicantumkan dalam surat lamaran pekerjaan ini meliputi koran, majalah, atau surat kabar lainnya. Yang mana ketika mencantumkan pada surat lamaran pekerjaan harus dicantumkan juga kapan majalah atau koran tersebut diterbitkan. Yang kedua adalah pertanyaan. Nah, yang dimaksud dengan pertanyaan dalam surat lamaran kerja adalah memasukkan kalimat tanya pada paragraf awal agar si pembaca ini tertarik. Nah, selain itu, si pelamar kerja harus menunjukkan bahwa ia mengetahui problem atau masalah yang ada di perusahaan tersebut, sehingga si pelamar kerja ini ingin memecahkan masalah yang ada di dalam perusahaan tersebut melalui
surat lamaran pekerjaan yang ia tawarkan. Dan yang terakhir adalah cuplikan berita. Pada surat lamaran pekerjaan yang dimaksud dengan cuplikan berita ini meliputi si pelamar kerja ini menunjukkan bahwasannya ia mengetahui dari surat kabar atau majalah atau koran yang lainnya mengenai rencana perusahaan yang akan melakukan ekspansi atau membuka kantor cabang atau sedang membutuhkan tenaga operator, yang mana perusahaan ini sedang membutuhkan karyawan, sehingga si pelamar kerja ini mengirimkan surat lamaran pekerjaannya. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Widianingsih dengan NIM 2017-210606. Saya akan menjelaskan mengenai paragraf pertengahan dalam surat lamaran kerja. Setelah pelamar membuat awal paragraf atau paragraf pembuka, maka selanjutnya pelamar harus membuat paragraf pertengahan. Dalam paragraf pertengahan ini, pelamar harus menyampaikan kualifikasi yang dimilikinya untuk mengisi suatu pekerjaan yang diinginkannya. Dan di dalam paragraf pertengahan ini, pelamar tidak boleh mengulangi apa yang telah disampaikannya pada awal paragraf, dengan tujuan agar pembaca tertarik dengan isi paragraf pertengahan ini. Lalu, kualifikasi yang dimaksudkan yaitu yang pertama pendidikan, kedua pengalaman kerja, ketiga sikap, minat, aktivitas, dan kualitas. Pendidikan sendiri berada pada bagian yang utama, karena kebanyakan para lulusan perguruan tinggi menganggap pendidikan sebagai kualifikasi yang penting. Maka dari itu, pendidikan juga dibagi menjadi 3. Yang pertama latar belakang, kedua pendidikan yang relevan, ketiga bidang studi pilihan. Di dalam pendidikan ini, pelamar bisa menyampaikan atau menunjukkan bahwa ia mempunyai latar belakang dalam dunia bisnis yang cukup luas dan bidang tertentu secara mendalam. Lalu yang kedua, pelamar bisa menunjukkan bahwa pendidikannya relevan dengan pekerjaan yang akan dilamarnya. Dan yang terakhir, pelamar bisa menjelaskan bagaimana dan mengapa ia menambahkan bidang studi pilihan di luar bidang studi inti. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Putri Widi Yunida Rahmania dengan NIM 2017-210609. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan pengalaman kerja. Dalam melamar kerja, kita perlu menyatakan secara jelas berbagai kegiatan atau fungsi yang dapat kita lakukan. Nah, pelamar kerja itu dapat menunjukkan kepada pembaca bahwa yang pertama adalah pelamar memperoleh pengalaman yang dapat membantu mempercepat menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua adalah mampu beradaptasi dan bekerja sama dengan lingkungan. Yang ketiga adalah bertanggung jawab terhadap apa yang kita kerjakan. Yang keempat adalah pelamar dapat bekerja keras. Nah, pelamar memiliki pengalaman kerja dapat menyantumkan kapan bekerja. Jadi tahun kapan sampai kapan. Lalu di mana kita bekerja, di perusahaan mana kita bekerja. Lalu jabatan apa yang didapatkan. Terus kenapa berhenti. Nah, contohnya itu dari Maret 2001 sampai September 2004. Lah, bekerja di PT XYZ. Lalu beralamatkan di Ngiden Smolo, jabatannya sebagai manajer dan berhenti karena ikut suami pindah ke Jakarta. Selanjutnya adalah sikap, minat, aktivitas, dan kualitas. Selain latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja, pelamar dapat menambahkan informasi yang mendukung pekerjaan yang dilamar. Dapat menjelaskan kemampuan dalam melakukan kerjasama dengan orang lain, sikap pelamar terhadap bidang pekerjaan, perusahaan, suasana kerja, dan kualitas personal. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Melisia Meta Putriagi dengan NIM 2017-20622. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai paragraf penutup, di mana paragraf terakhir dari surat lamaran pekerjaan pada umumnya berisi tentang suatu harapan, tindakan, atau action sebagaimana yang terdapat pada surat-surat penjualan. Nah, pelamar pekerja dengan jelas menyatakan keinginannya untuk melakukan wawancara sesuai dengan waktu yang telah disediakan oleh organisasi perusahaan atau lembaga yang dilamar, di mana untuk mempermudah pihak perusahaan menghubunginya, pelamar pekerja perlu memberikan alamat yang jelas dan lengkap, termasuk nomor telepon, fax, email kalau ada, ataupun alamat email bila ada, termasuk nomor pelamar pekerja yang dapat dihubungi pagi, siang, ataupun malam. Untuk beberapa perusahaan, barangkali pelamar pekerja perlu melampirkan amplop plus perangko biasanya. Namun, ada juga beberapa organisasi perusahaan yang tidak mensyaratkan untuk melampirkan perangko balasan. Selanjutnya, paragraf penutup dapat dilihat dari cara pengorganisasiannya, di mana ada dua cara pengorganisasiannya yang berbeda. Yang pertama itu ada surat penjualan dan yang kedua ada surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, surat penjualan itu terdiri dari mencari perhatian, dan yang kedua perkenalan produk, yang ketiga berikan bukti, dan yang keempat dorongan suatu tindakan atau aksi. Dan yang selanjutnya surat penerimaan pekerjaan. Nah, yang pertama ada mencari perhatian, dan yang kedua perkenalan kualifikasi, dan yang ketiga berikan bukti, dan yang keempat dorong suatu tindakan atau aksi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Widya Febrianti dengan NIM 2017-210-630. Saya akan menjelaskan tentang tips pelamar kerja. Nah, hal yang tidak boleh dilupakan oleh pelamar kerja bahwa sebenarnya mereka sedang menjual potensi diri kepada perusahaan secara tertulis, baik kualifikasi, pengalaman kerja, hobi, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, surat lamaran kerja bisa dikatakan sebagai surat penjualan. Karena surat penjualan, maka kita harus menulis secara jelas, secara ringkas, secara tepat, dan dapat dipahami oleh semua orang. Hal-hal yang harus diperhatikan pelamar kerja, yang pertama adalah pelamar kerja harus memiliki kualifikasi. Nah, di sini pelamar kerja harus memiliki kemampuan tentang bidang yang ingin kita ambil. Misalnya kita ingin menjadi seorang akuntan, maka kita harus mengetahui, harus memiliki kemampuan tentang bidang keuangan. Yang kedua adalah bangkitkan minat terhadap kualifikasi. Nah, di sini kita harus menunjukkan seberapa minatkah kita terhadap bidang yang ingin kita ambil. Yang ketiga adalah tunjukkan hal-hal yang positif. Nah, di sini hal-hal yang positif sebagai pelamar kerja itu penting karena dengan menunjukkan hal-hal yang positif itu menunjukkan kita memiliki pribadi yang positif. Yang keempat adalah usahakan surat lamaran kerja bersih dan rapi. Jangan sekali-kali memberikan surat lamaran kerja yang kotor dan tidak menarik, karena di sini dapat dilihat bahwa seberapa antusiaskah kita dalam melamar pekerjaan. Yang kelima adalah usahakan menulis surat lamaran pekerjaan berdasarkan sudut pandang pembaca, agar dapat dimengerti oleh semua orang. Kemudian yang keenam adalah tekankan hal-hal yang berbeda dengan pelamar lain. Nah, di sini kita perlu mendeskripsikan diri secara lebih detail tentang apa yang kita kuasai, apa yang kita minati, dan juga kita perlu melakukan personal branding. Kemudian selanjutnya adalah hal-hal yang harus dihindari pelamar kerja. Yang pertama, jangan melamar pekerjaan di luar kemampuan diri kita. Nah, ini sangat penting karena jika kita melamar pekerjaan di luar kemampuan kita, artinya di luar potensi kita, maka itu sangat berpengaruh terhadap pekerjaan atau hasil akhir yang kita peroleh. Kemudian yang kedua, jangan memberikan surat lamaran kerja hasil fotokopi, karena di situ sudah terlihat bahwa kita tidak memiliki antusias yang baik tentang pekerjaan yang ingin kita lamar. Yang ketiga adalah jangan mengatakan menerima pekerjaan jenis apa saja. Nah, di sini sudah terlihat bahwa kita tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan lamaran pekerjaan. Kemudian yang keempat, jangan menggunakan kata-kata berlebihan. Nah, di sini juga penting. Sebaiknya kita menggunakan kata-kata yang sewajarnya saja, jangan terkesan sombong, jangan menunjukkan kalimat yang menunjukkan kesombongan diri kita. Jadi
lebih baik kita menggunakan kata-kata yang sewajarnya. Selanjutnya adalah hindari mempermasalahkan gaji. Memang gaji sangat penting, tapi jangan sekali-sekali kalian mempermasalahkan gaji sebelum pihak perusahaan menanyakan pada kita. Kemudian yang terakhir adalah jangan memberikan komentar terhadap karakter pribadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.